Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Pratama Nugraha. Di sini saya akan memaparkan tugas UTS mata kuliah lingkungan binaan berkelanjutan. Untuk poin pertama, contoh kerusakan ekosistem, saya mengambil kerusakan ekosistem hutan. Kerusakan hutan menjadi suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan. Hutan saat ini sudah banyak beralih fungsi, sehingga akan mengancam keberlangsungan manusia dan juga lingkungannya. Banyak hutan yang kini menjadi gundul akibat ulah manusia dengan melakukan penebangan liar, juga alih fungsi lahan tanpa disadari. Hal ini akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan. Mungkin di sini saya akan memaparkan dampak kerusakan hutan bagi manusia gitu. Yang poin pertama, perubahan iklim dan pemanasan global. Harus harus kita pahami kalau misalnya perubahan iklim dan pemanasan global itu berdampak karena kerusakan hutan gitu. Hutan ataupun pohon menjadi penghasil oksigen terbanyak gitu. Ketika hutan itu gundul ataupun hutan itu rusak, mungkin cuaca akan menjadi lebih panas, tidak ada penyejuk gitu di lingkungan tersebut. Yang kedua, bencana banjir dan longsor itu menjadi hal yang sudah pasti ketika hutan rusak karena sumber penyerapan air tidak ada gitu, karena kerusakan hutan berdampak sekali kepada pemukiman atau bisa jadi banjir dan longsor. Lalu yang ketiga, kekeringan. Kekeringan ini tuh eh, seperti halnya sama kayak perubahan iklim dan pemanasan global gitu. Ketika tidak ada penyejuk di hutan itu sendiri ataupun dari kekeringan itu karena musim kemarau, mungkin tanah-tanah tuh menjadi kering dan itu bisa berdampak sekali kepada ekonomi masyarakat seperti eh, petani. Yang keempat, sumber air terganggu. Kenapa bisa jadi sumber air terganggu? Karena pohon itu menjadi sumber penyerap air gitu. Ketika sumber penyerap air itu hilang ataupun berkurang, maka daya serap air ketika hujan pun berkurang gitu, karena itu akan berdampak kepada manusia yang susah mencari air. Yang kedua, penerapan kincir angin sebagai energi terbarukan. Potensi energi angin untuk bangkitan energi listrik di Indonesia memang lebih kecil dibanding potensi energi surya. Teknologi pemanfaatan yang umum dijumpai adalah dengan memanfaatkan wind turbine. Wind turbine ini tuh suatu mesin yang bisa menggerakkan kincir angin ini gitu. Wind turbine dapat berdiri sendiri maupun terintegrasi dengan bangunan bangkitan energi listrik yang dihasilkan tergantung terutama pada arah dan kecepatan angin. Selain itu, bangkitan energi listrik pada wind turbine mempengaruhi oleh efisiensi dari generatornya. Lalu penerapan wind turbine atau kincir angin pada bangunan. Contohnya Bahrain World Trade Center atau bangunan menggunakan konsep building integrated wind turbine. Pada bangunan ini, 3 buah wind turbine yang berada di atas di tengah memiliki ketinggian 240 meter. Letak bangunan yang berada di daerah pesisir merupakan salah satu faktor penting keberhasilan integrasinya. Angin laut yang berasal dari teluk menjadi sumber energi utama yang menggerakkan wind turbine dan menghasilkan bangkitan energi listrik yang menyuplai 11% sampai 15% dari kebutuhan listrik bangunan tersebut. Yang ketiga, penerapan material berkelanjutan Green School Bali. Green School Bali ini tuh didirikan oleh John Hardy dan Cynthia Hardy, istrinya, yang diarsiteki oleh ibuku. Kenapa saya mengambil Green School Bali? Yaitu Green School Bali itu menjadi salah satu sekolah dengan arsitektur yang memanfaatkan hasil alam terbarukan, terutama bambu lokal sebagai konstruksi utamanya, yang diambil dari pengembangan berkelanjutan atau dari perkebunan masyarakat itu sendiri di lingkungannya, sehingga terus dikembangkan dan menghasilkan stok yang banyak. Arsitektur hijau di Green School Bali ini merupakan sebuah langkah nyata dari kepedulian terhadap masalah pemanasan global berupa efek rumah kaca yang telah mengancam keberlangsungan hidup manusia. Di sini terlihat dengan konstruksi utama kayu, dengan atap jerami, ditambah dari si bangunannya itu
dibuatkan terbuka itu menjadi suatu upaya pencegahan efek rumah kaca. Lalu yang keempat, pemanasan global menjadi poin yang saya ambil dari dampak perubahan iklim. Pemanasan global dapat menimbulkan kekeringan yang mengakibatkan kerugian terutama pada sektor pertanian yang sudah saya awal jelaskan. Pasalnya bidang pertanian sangat dipengaruhi oleh kesediaan air dan menjalankan usahanya. Apabila produktivitas pertanian terganggu, maka ketersediaan bahan pangan pun ikut berkurang bagi manusia. Lalu yang terakhir, poin SDGs yang saya ambil butir nomor 11, kota dan komunitas berkelanjutan. Ekologi memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim perkotaan yang baik dari segi lingkungan dan dinamika kehidupan yang lain. Kelestarian ekologi perkotaan dari segi lingkungan dimaksudkan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga, sehingga kehidupan tiap spesies dapat terus berlanjut dengan cara memaksimalkan area hijau dan penataan vegetasi yang baik. Mungkin ini seperti ini contoh tata letak atau tata masa dari kota. Seperti lihat dari gambar itu penghijauannya pun sangat dijaga dan sangat diperhatikan gitu. Walaupun emang pembangunan kota tuh penting, tapi tidak menutup kemungkinan dari perancang ataupun satu arsitek memperhatikan area hijaunya gitu. Poin kedua, strategi dari arsiteknya dari segi pemakaian energi dengan mengoptimalkan penggunaan energi alam berupa energi matahari, angin, maupun energi terbarukan lainnya. Pengelolaan massa, bentuk, dan tampilan bangunan juga dapat menjadi bentuk penerapan prinsip strategi energi. Orientasi bangunan yang diatur menyesuaikan arah angin dan cahaya matahari bertujuan untuk memaksimalkan penghawaan dari bangunan itu sendiri. Dan di sini juga bisa kita lihat bahwa dari setiap bangunannya itu menggunakan panel surya gitu untuk energi listriknya. Lalu strategi ketiga dari arsitek yaitu pengelolaan air yang harus baik gitu. Harus mengoptimalkan penggunaan air bersih dalam manajemen air, yaitu water efficiency atau efisiensi penggunaan air atau hemat air, water sufficiency, kecukupan air, water substitution, penggantian air, water reuse, recycle, dan harvesting, penggunaan kembali, mendaur ulang, dan memanenkan air untuk memenuhi kebutuhan kawasan. Jadi mungkin dari gambar yang bisa kita lihat di kirinya itu mungkin sebuah skematik lah dari si jalur-jalur air seperti itu, karena pengelolaan air di sebuah kota tuh harus tertata rapi, jangan sampai air tuh dibuang sia-sia gitu. Pemanfaatan air di sini peran arsitek diunggulkan lah di dalam pengelolaan air dalam sebuah kota. Lalu yang aspek keempat yaitu pengelolaan limbah dan sampah yang baik berupa pengumpulan, pemilihan, pengangkutan, pemprosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah gitu. Jadi arsitek pun harus memikirkan bagaimana pembuangan ataupun bagaimana cara mengelola sampah itu sendiri melalui metode reuse, reduce, ataupun recycle. Ya, lalu aspek kelima, mohon maaf, yaitu penggunaan material. Penggunaan material di sini tuh sangat beragam gitu. Contohnya seperti batu bata, kaca, bambu sebagai material berkelanjutan. Penggunaan material yang sustainable dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan, intinya material daur ulang atau alam yang masih baik dan memiliki nilai estetika yang dapat menjadi pilihan material bangunan. Jadi ketika pemilihan material bangunan, selain bahannya harus sustainable,
harus berkelanjutan bagi si bangunannya, harus memperhatikan dulu nilai estetikanya juga sebagai penerapan ke bangunannya gitu. Mungkin segitu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi materi ataupun dari segi penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.